Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi sore menjelang maghrib cuaca akan hujan. Udah hujan. Maaf ambo baru dari Solo. Hujan tadi Pak. Oh, rinai saja. Pembasuh luko. Ya basah. Baik. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takrim wal ihtiram kepada pihak pemerintahan Kota Bukit Tinggi dengan seluruh jajarannya telah berjibaku untuk mengangkat acara ini. Maka sidang jemaah mudah-mudahan bisa bersabar. Bisa bersabar, insya Allah sebentar lagi Ustadz Abdul Somad akan menyusul, insya Allah. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takrim wal ihtiram untuk kita semua. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari kini banyak ujian awak. Banyak ujian awak dalam segala hal. Maka timbul masalah dalam seluruh lini. Maka awak harus sabar dan hikmah. Awak harus sabar dan hikmah. Mungkin kajian awak Sabalun Abdul Somad menyampaikan hikmatul ulama, tapi awak bertakzim kepada Allah dulu. Baca sama-sama. Subhanallah. Ayo. Wala ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Sekali lagi. Subhanallah wa la ilaha illallah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kini banyak timbul masalah. Awak harus hikmah. Kalau awak pendek-pendek cara berpikir, capek terpancang emosi, bisa awak hancur, bisa bubar rumah tangga awak, rusak persatuan awak. Begitu juga awak di Bukit Tinggi kau. Awak kalau ada masalah, dahulukan husnuzon. Setelah awak husnuzon, awak bersabar, awak caliak dulu. Kalau gantian kau lampir putih, baru awak capek bertindak. Begitu juga dalam rumah tangga. Kini banyak terjadi perceraian-perceraian gara-gara rusaknya komunikasi rumah tangga. Untuk itu ambo contohkan hikmahnya Imam Abu Hanifah. Hari kini go ambo bermazhab Syafi'i, maka ada orang mengajar tak batu ke Ustaz Jel tu ampe mazhab do. Inyo
mazhab Syafi'i tulen ambo sampaikanlah bukti awak barajajo Imam Abu Hanifah di antara sidang jemaah dirahmati Allah. Hikmahnya Imam Abu Hanifah samu bana jurang awak. Imam Abu Hanifah ko lahir 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Ya, kemudian inyo punya murid namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ko ulama terkenal sedunia. Satu-satu kitab pedoman tentang pajak yang pertama menulis Abu Yusuf. Nama kitabnya Al-Kharaj. Nama kitabnya Al-Kharaj. Ketika itu Abu Yusuf ko batangka sama istrinya. Istrinya alah hilang sabar jo kehidupan. Walaupun ulama hebat, ya nak, ulama terkenal, ada juga orang ko tak sabar. Ketikanya pulang istrinya marajuk. Sudah ketika marajuk ditanya dia Abu Yusuf. Tak menjawab-jawab dah. Apa masalah anan terjadi? Apa salah hamba? Inyo tak menjawab-jawab. Inyo membuntu kecik orang Pariaman. Ambo tak tahu lo bahasa lain di luar Piaman. Kalau di Piamannya membuntu saja, ngambok saja. Ah? Ambo bagi tahu. Ambo bagi tahu ambo orang Piaman. Lai kenal orang disko jambo. Orang tahu jambo Jalfatullah senyo. Nama ambo Jalfatullah ambo tanya sidang jemaah bukit tinggi ko. Lai tahu nama asli ambo. Lai tahu. Ambo ke tahu malam kau buka rasio. Biar ambo buka rasio. Salam kau bandoan-doan. Nama ambo Jelita Donald. Agalak lah. Satu-satunya orang banamo Jelita nambah jangui di dunia. Tak di Indonesia, ada di dunia. Ya nak. Jadi nama ambo panjang sejarah, tak ambo cerituan dah. Nama ko bersejarah. Tapi ambo ingin magih tahu nama ambo ko. Siapa nama ambo tadi? Jelita. Jelita Donald. Jadi nanti kalau nampak nama ambo tu, baru kenal. Lai paham apa muka su ambo? Sidang jemaah rahmati Allah, Abu Yusuf bertanya sama istrinya, apa salah uda? Apa salah abang? Ba aku mantu saja. Kece istrinya, ambo nak ka mengecek-ngecek. Indak mamu mau ngeceknya. Tak bisa diajak diskusi. Alah panik Abu Yusuf. Akhirnya Abu Yusuf mengultimatum. Kece Abu Yusuf, hai istriku, kalau engkau tidak bicara menjelang subuh, subuh masuk, jatuh talakku untukmu. Nama talaknya itu nama talak muqayyad. Talak yang disangkutkan dengan perkara lain. Talak muqayyad, talak bersyarat. Keceknya, kalau engkau dinda tidak ngomong sampai datang waktu subuh, jatuh talakku. Rupanya orang padusi kok. Ya nak bisa diago lo gengsinya doh. Indak mengecek-ngeceknya doh. Lah cameh kemudian dake subuh ala cameh Abu Yusuf. Ba aku kalau seandainya ndak mengecek beko, tentu jatuh talak. Ya nak, jatuh talak. Tapi naninya kok lapani Abu Yusuf ndak cuma mengecek doh. Hancur rumah tangga. Berakhir hari ini rumah tanggaku. Akhirnya tak kenal larinya minta nasihat ulama. Muka sui ambo, awak kalau ada masalah baik rumah tangga bagai minta nasihat ulama. Jangan ditulis di Facebook,
minta nasihat kepada orang di pasar tak sia-sia, dibuatnya kalau ikor rumah carian juga kau. Tuh. Tapi datang dia kepada Abu Hanifah. Ya wahai guruku Abu Hanifah, begini-begini ceritanya, tolong nasihati istriku agar tidak jatuh talakku dan selamatkan rumah tanggaku. Kece Abu Hanifah jadi, pulanglah dulu wahai Abu Yusuf. Pulanglah dulu, beko ambo tibo. Pulanglah Abu Yusuf. Ketika Abu Yusuf pulang, ditunggu kedatangan Abu Hanifah. Indak tiba-tiba Abu Hanifah kodo. Ndak datang-datang gitu. Orang lah ke subuh lah. Bolak-balik. Ba'ala Abu Hanifah ko. Cahaya rumah tangga ambo. Jatuh talak ambo. Tadi dia lah tadorong manyasanyo, tadorong mancam istrinya. Akhirnya tiba-tiba terdengar azan subuh. Tadanga azan subuh, Abu Hanifah alun tiba lai. Sudah tu kece Abu Yusuf. Kece Abu Yusuf sidang jemaah dan rahmat Allah. Bagaimana ini? Dan istrinya langsung menangis. Wahai udah Yusuf, gara-gara engkau hancur rumah tangga, kita sudah tidak halal serumah. Engkau yang pergi atau aku yang pergi? Maka ketika itu dalam bertengkar, dia sudah bertengkar lagi, salah menyalahkan, tapi sama-sama menyesal. Tadi karehango sudah tu menyesal. Enak, kalau talak jatuh sayang tibo. Ya tu. Ambo kita caro-caro hikmah menyelesaikan rumah tangga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tiba-tiba datang Abu Hanifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imam, kenapa imam terlambat? Iko gara-gara imam terlambat, alaba pisah kami koa. Uranglah azan. Kece Abu Hanifah, ba'alos yana mengecen kalian bacarai. Tapi uranglah azan subuh. Kalau inyo ndak mengecek sampai azan subuh, jatuh talak ambo. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kece Abu Hanifah alun ado azan subuh lai. Tunan tadi azan sia tu, itu kawan engkau ambo suruh azan padol subuh lun datang lai. Itu azan kawan engkau senya. Kinilah mengecek suami istri kan. Alah, ndak jadi kalian bacarai. Sabuk subuh lun datang, kalian alah pakai mengecek walaupun batangka. Kece Abu Hanifah. Itu hikmahnya Abu Hanifah menyelesaikan masalah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu hikmah Abu Hanifah. Suatu hari, kau para lujo mau singgung sakit, kau ambo kasus-kasusnya mau ungkapnya. Sabo sebentalai tentu acara berikutnya. Abu Hanifah datang didebat oleh orang Syiah. Isu Syiah di Sumatera Barat sekarang kembali menguat. Orang bertanya jo kawe ambo, kini mau jawe, tapi lewat carito Abu Hanifah. Bagaimana Abu Hanifah menyelesaikan kasus Syiah? Ya nak, awak ndak sabui dah di Bukit Tinggi kok. Antara do indak, tapi para ulama lah tahu. Syiah mengajak Abu Hanifah berdebat. Kece Syiah, kita adakan debat terbuka. Kau datang wahai Abu Hanifah, kami adakan di masjid kami debat terbuka. Silakan kau jawab di hadapan jamaah Syiah. Ketika itu disiapkanlah panggung debat di masjid Syiah. Berkumpullah orang Syiah ndak tanggung banyaknya doh. Berkumpul orang Syiah ndak tanggung banyaknya. Abu Hanifah ko kalau berdebat acoknya datang talambe. Itu sebuah strategi. Ya nak, itu sebuah strategi.
Urang menunggu-nunggu ma pendapatnya, ma Abu Hanifah tu, urang mencari malah tiba tu alun, lah tiba tu alun. Asamo je kini gua. Ya nak. Lah tiba tu alun Abu Hanifah ko. Tiba-tiba sidang jemaah yang dirahmati Allah, tiba Abu Hanifah. Tiba di Musajid Syiah Abu Hanifah ko, Imam Abu Hanifah nyo angke sandalnya, nyo tenteng ke dalam musajid. Diangke sandalnya, nyo tenteng ke dalam musajid. Sudah tu akece imam-imam Syiah, hei Abu Hanifah, tinggal salah sandal engkau di luar, nak kailang bagai do, bako bawa ke dalam musajid. Akece Abu Hanifah, ambo mendapat hadis kecek Nabi urang Syiah ko pancilok, maka ambo takut sandal ambo hilang di musajid Syiah ko. Sabuk kecek Nabi urang Syiah ko pancilok. Sudah tu dibawa sandal ke dalam, taga imam Syiah nampal yang gadang. Hai Abu Hanifah, jangan kau berkata dusta, jangan kau fitnah kami. Kenapa kata Abu Hanifah? Engkau tahu bahwasanya Syiah belum ada di zaman Nabi, maka tidak mungkin ada hadis Nabi menyebut kata Syiah. Akece orang Syiah, imam gadangnya, jangan dusta wahai Abu Hanifah. Iko duto ko, batu. Tidak mungkin Nabi menyebut kata Syiah, manuduhnya pancilo, sebab Syiah kolun ado di zaman Nabi lai. Akece Abu Hanifah langsung menanggapi, sudah, kalian dengar semuanya kan wahai penganut Syiah, imam besarmu mengatakan Syiah belum ada di zaman Nabi. Berarti Syiah bukan ajaran Nabi. Alah manang nyoba debat atau kalah? Lah manang Abu Hanifah? Pendek saja, berarti Syiah tidak ada zaman Nabi. Nyo ambil sandalnya, langsung nyo balik, nyo tinggalkan orang Syiah tu, maka bubar Syiah. Dek pintarnya dan hikmahnya Abu Hanifah. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ikut antara jawaban ambo yang kedua tentang Syiah, bahwasanya di zaman Abu Hanifah berdebat dengan tokoh Syiah, dijawab Syiah tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiah bukan ajaran Islam, Syiah bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi ala Muhammad. Ayo lanjut. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, sidang jemaah yang dirahmati Allah, awak harus sabar-sabar kini ko. Ekonomi semakin hancur. Tadi disabut de orang pengadilan agama, tingkat perceraian meningkat, cerai gugat, istri yang menggugat cerai. Istri nama nuntut suami bacarai. Ambo tanya, apa cara laki suaminya selingkuh atau poligami? Nama tu bu. Apakah mereka minta cerai gara-gara suaminya selingkuh? LGBT kini ko orang indak khawatir ke jando sebelah rumahnya doh. Yona, inyo khawatir suaminya akrab jo suami orang sebelah rumah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah,
Rupanya gara-gara banyak masalah, saling tidak sabar, bertengkar, antara pemicunya masalah ekonomi. Maka awak minta ibu-ibu sabar-sabar kini. Kalau suami pulang tak membawa piti, tapi nyo masih sayang jawab, sabar awak. Ya nak, nama ibu pilih pitihnya banyaknya nak sayang kawak doh. Nama pilih ya? Ibu kau pilih pitinya yang banyak aja. Lah terang ada apa-apa tu. Biarlah nak sayang bagai. Asal piti. Ayolah kacau. Dah ada cerita hidup semati bak le kau. Ya nak. Biarlah makan nasi putih asalkan dengan kamu nak ada lain. Ah, yalah pak, pak ada si pak boleh pak. Sidang jemaah dirahmati Allah, awak jangan sampai kare-kare bana, cepat emosi, ya awak tiru Umar bin Khattab. Awak tiru bin Khattab. Suatu hari sidang jemaah dirahmati Allah, ada sahabat sadang batangka-tangka yo istrinya. Sahabat kola panik, istrinya merepet-repet juo, ribui juo. Akhirnya kanyo jatuhan carai. Dak talok lah kau dong, bot talak lah kau lain. Tu. Inyo kaman jatuhan talak, takana dinyo minta nasihat ke Umar bin Khattab. Ya nak, inyo kaman jatuhan talak, takana dinyo minta nasihat ke Umar bin Khattab. Umar ketika itu seorang khalifah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika itu ditinggalkanlah rumahnya, berangkat dia menuju rumah Umar bin Khattab. Diucapkan salam. Assalamualaikum ke rumah Umar bin Khattab, dekat pintunya. Tak ada Umar keluar-keluar. Tak ada Umar buka pintu. Ba ako? Tak terdengar dinyo ko. Tak tahu nyo ba ako? Akhirnya dek sahabat ko, nyo dakeanlah pintu Umar bin Khattab. Datangnya ke rumah Umar bin Khattab, diketok pintu, indak keluar. Sudah tu, nyo intiplah ke deket pintu. Pas intip deket pintu, rupanya sidang jemaah yang dirahmati Allah, dicaliaknya istri Umar sedang mengamuk-ngamuk lo di rumah tu. Lebih parah lo pada istrinya lain. Tadi istrinya mengamuk di rumah, sakit hatinya, nak sabar je lah, kanyo carayan. Tibanya kau mengadu ke Umar, masuk ke rumah apa, diintip di rumah Umar, setelah salamnya nak dijawab, diintipnya, rupanya istri Umar, lebih parah lo mengamuknya lah. Dicalipnya Umar, santai saja. Rupanya ada orang yang berani mengamuk ke Umar. Umar tu khalifah, inyo orang baga. Di zaman Nabi seketek-seketek cabutlah diang, cabut pedang. Ya Rasulullah, izinkan ku penggal lehernya. Sabar Umar, sabar Umar, sabar Umar. Pokoknya Allah Umar jadi khalifah, nurang nomor satu, tentara inyo nan punyo, polisi inyo nan punyo, keputusan tertib nan punyo. Inyo yang baga di dunia ketika itu. Parsi Joroma runtuh dikalahkannya. Umar paling baga di dunia. Rupanya dia te orang baga, kok ado lo nang baga. Siap tu. Bapak tu. Alah paham. Ado lo orang lebih baga pada Umar lain. Umar kemudian dia orang kau baru nyosar. Ambo walau kalau berang istri ambo kambo siabana lambo ko sedang
istrinya masih bisa marabu-rabu kayaknya. Sabar seumarnya. Ba aku ambo nak bisa sabar. Sementara istri Umar, sementara Umar bin Khattab bisa sabar mahadoi istrinya. Maka ketika itunyo langsung babalik lah pahamnya, inyo mesti sabar ke istrinya. Jika aja ada Umar ke pintu, tadi ada orang mengucapkan salam, alun ambo jawab tadi itu. Dicari ada Umar, orang kolah baik. Jangan cameh, mik baru banawak kan sudah jonyo. Ya nak, lihat apa nama ambo tadi itu? Sia. Ah, lah. Kecil luar. Takbir. Lah lalu kali aku. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, dikaja de Umar, ayo ke sini. Sudah wahai khalifah. Ayo ada apa? Sudah, ambo pamit. Nah, sikolu. Adoa. Wahai khalifah, ambo tadi minta nasihat. Istri ambo mangamuk-ngamuk. Ambo lah sakit hatilah nayak pitam lo. Kamu jatuhkan carai kayaknya. Tapi tak kena di ambo. Ambo harus minta nasihat kepada engkau sebagai khalifah. Maka ambo datang kemari. Ambo ingin minta nasihat. Ambo caraian bini ambo ko tondak. Rupanya ambo calia istri engkau lebih parah lo mengamuknya pada istri ambo lai. Engkau sabar senyo. Sedangkan engkau bisa sabar, inyo bisa lo marabok engkau. Ambo ko sialah. Maka ambo wajib lebih sabar. Ambo ko sia dibanding engkau. Kepada engkau pun wanita bisa marabo. Tapi ibu-ibu, jangan jadi pembenaran. Tiba di rumah piring langsung pecah-pecah. Ya nak, tiba di rumah beko langsung yang mengamuk. Istri Umar seli marabo-rabo, apalagi ambo. Ayah, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang itunya apa-apa ibu-ibu lah sabar dari tadi. Yo ndak sajak jambara siko tadi ko. Jam ampe. Allah. Alu makan semalam lai. Ambo Allah. Ya baiklah, itu saja. Kita harus banyak sabar menghadapi masalah-masalah, heboh-heboh segala macam. Sudah banyak kasus-kasus terjadi. Innallaha ma'as-sabirin. Yang menang itu orang yang sabar dan panjang napasnya, dan yang tertawa terakhir itu orang menang. Sabar, napas panjang, galak terakhir, tunan menang. Yo tuh, doakan ambo menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.